Selamat pagi anak-anakku di rumah. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita ya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harapkan kalian tetap sehat, semangat, tetap gunakan prokes agar kita selalu sehat ya. Walaupun sampai saat ini kita belum bisa bertatap muka, mudah-mudahan untuk kedepannya kita bisa bertatap muka dengan virus corona 19 segera akan berakhir dari negeri kita. Amin. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran kita 2 hari yang lalu kita sudah belajar mengenai interpretasi eksposisi, yaitu dengan cara mengidentifikasinya dari segi tesisnya, argumentasinya, dan rekomendasi. Kemudian teks yang kita buat itu kita bisa lihat mana kalimat fakta dan opini. Saya lihat anak-anakku sudah mengerjakan dengan baik. Tapi ada beberapa anak yang hanya mengerjakan identitasnya saja, yaitu dari segi tesisnya, argumentasi dan rekomendasi, tidak melihat ada fakta dan opini di dalam teks itu. Sehingga ibu kembalikan, tapi jangan berkecil hati karena nanti akan ibu kembalikan kepada Anda kalau kalian sudah serahkan dengan sempurna. Baik, pelajaran kita masih sekitar tentang teks eksposisi. Kita nanti akan melihat, yaitu di dalam teks itu kita akan melihat ada tesis dan argumentasi, kemudian kita mencari ide pokoknya dan meringkas hanya saja dari teks yang berbeda. Untuk teks kita kali ini yaitu tentang upaya melestarikan lingkungan hidup. Ya, lingkungan itu merupakan tempat kita untuk hidup, bukan berarti kita mau merusak lingkungan, ya. Jadi bagaimana upaya kita untuk melestarikan lingkungan hidup kita di sekitar kita misalnya. Kalau kita kembali ke kejadian-kejadian di negeri kita, ya mungkin tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu, banyak sekali kejadian yang menyedihkan dan bisa mengakibatkan korban jiwa. Satu contoh yaitu tentang tanah longsor. Nah, mengapa terjadi tanah longsor? Mengapa terjadi banjir? Apalagi kota Jakarta sering banjir. Ya, kita nggak tahu kendalanya di mana. Apa karena mereka membuang sampah ke sungai atau kemana, kita kurang begitu tahu secara detailnya. Tapi yang jelas kalau tanah longsor itu akibat dari ulah tangan manusia. Mungkin warga sekitar di sana itu menebangi hutan, menggunduli hutan sampai habis, sehingga ketika hujan turun tidak lagi yang daya tampungnya dan mengakibatkan tanah longsor. Tanah longsor ini mengakibatkan jiwa manusia akan meninggal. Karena apa? Rumah yang dia tempati itu akan tertindih oleh longsoran itu. Nah, kadang-kadang orang bisa langsung lari atau tidak mau tahu. Kita harus menangisi, mengapa seperti itu? Mengapa kita tidak menjaga lingkungan kita supaya asri terus? Demikian juga dengan penebangan hutan yang sembarangan saya katakan tadi, ada pembalakan hutan, pembakaran hutan, bahkan binatang-binatang itu sudah banyak yang punah karena diburu. Nah, itu suatu kerusakan lingkungan yang kita alami di negeri kita ini. Kurangnya rasa kurang perhatian dari para manusia, tidak tahu, tidak sadar kalau dia lakukan begitu bagaimana akhirnya. Nah, kita harus berrekonsiliasi, kita harus menjalin hubungan, kita harus mencoba lagi menanam hutan. Kalau di sekitar kita bagaimana? Ya, kita coba tanam tanaman di sekitar kita, yaitu dengan menanam pohon, mungkin dengan menanam tanaman yang dikatakan dengan apotik hidup, warung hidup, untuk menumbuhkan lingkungan kita menjadi asri. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan air yang berlebihan. Karena kalau kita lihat seperti di kota-kota besar sekarang tidak bisa lagi untuk mengebor air, karena nanti bisa tanah itu akan menjadi turun dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, itu satu contoh seperti yang kita lihat di buku halaman 59, bagaimana upaya melestarikan lingkungan hidup dengan upaya rekonsiliasi tadi, ya. Kemudian bagaimana kita mau kembali berdamai, kita mau mengasihani alam kita dengan cara menanam segala pohon-pohonan, kemudian kita tidak lagi menebangi hutan, tidak lagi menguras pantai supaya tidak terjadi abrasi. Itulah upaya untuk melestarikan lingkungan yang dengan
teks tersebut kalian mengerjakan tugas 1 halaman 61, berikan tesis atau pendapat Anda tentang lingkungan tadi, kemudian argumennya bagaimana, terus rangkaikan pendapat dan argumen yang kamu temukan dalam sebuah kalimat yang singkat dan jelas. Artinya kalau di sini kalau mendapatkan 2 argumen, berarti kamu harus merangkaikan menjadi 2 kalimat yang singkat. Kemudian tugas 2 masih sekitar melestarikan lingkungan, itu cari dalam setiap paragraf, hitung dulu berapa jumlah paragraf teks tadi, kemudian gagasan pokok paragrafnya apa, kemudian ringkasannya apa. Ringkasan dalam arti kalian harus menjelaskan kalimat-kalimat penjelasnya, masih seperti yang kita kerjakan 2 hari yang lalu tapi dengan teks yang berbeda. Kira-kira bagaimana? Kalian mengerti? Untuk tugas 3, di sini ada temukan permasalahan kerusakan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Jadi kamu lihat apa kerusakan lingkungan di sekitar Anda. Buatlah rekomendasi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian lengkapi rekomendasi dengan argumen yang mendukung. Jadi tugas kalian, tugas 1, 2, dan tugas 3, nomor 2 dan 3. Nomor 1 tidak usah, karena sudah kalian kerjakan. Itulah kalian kerjakan untuk minggu ini. Ibu tunggu sampai hari Jumat nanti, sehingga untuk minggu depan kita masih juga melanjutkan tentang pengembangan isi teks eksposisi. Jadi ibu tidak banyak berceramah karena kalian sudah mengerti bahwa sebenarnya yang kita kerjakan masih seperti yang 2 hari lalu, hanya saja dengan teks yang berbeda, yaitu upaya melestarikan lingkungan. Bagaimana anak-anak, cukup mengerti ya? Tetap semangat, kerjakan tugasnya, jangan bermalas-malas, sehingga nilai Anda nanti sangat bagus untuk nilai rapor yang akan datang. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.